Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat kurma yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh hikmat ini. Semoga di bulan puasa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberikan tetap iman, ihsan, Islam, dan kemudahan dalam hidup dunia dan akhirat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar isi dari surah Al-Asr ayat 1-3, di mana ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus menghargai waktu dengan penuh kesadaran diri dan penuh keyakinan diri bahwa waktu adalah suatu yang sangat berharga di hidup kita. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, salah satu surat yang istimewa ialah surat-surat pendek itu di surah Al-Asr ini. Sampai istimewanya Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada ayat yang turun kecuali surah ini, maka dengan memahaminya dan melaksanakannya itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa sahabat Nabi sebelum berpisah dari suatu pertemuan selalu membaca surah Al-Asr, karena memang tema utama dari surah ini ialah berbicara tentang waktu dan pentingnya waktu. Tujuannya yaitu memperingatkan manusia. Yang pertama, jangan sampai lengah menyangkut waktu. Yang kedua, jangan sampai mengabaikan waktu. Yang ketiga, jangan sampai waktumu dicuri oleh pencuri-pencuri waktu. Pencuri waktu itu seperti menunda-menunda, interupsi yang bukan pada tempatnya, obrolan kiri kanan atau omong kosong, enggan menolak yang mestinya ditolak, dan juga tidak disiplin. Itu termasuk waktu kita dicuri oleh pencuri-pencuri waktu. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali berkata, kalau hari ini Anda luput tidak mendapatkan ilmu, uang, maka apa yang Anda tidak dapatkan hari ini bisa Anda dapatkan besok. Tapi kalau Anda lupa dari waktu atau luput dari waktu, jangan harap dia kembali, karena yang begitu lewat, ya lewat saja. Seperti halnya Ramadan tahun ini tidak akan kita dapatkan di Ramadan tahun depan, karena situasinya sudah berbeda, situasinya sudah berubah.
dan itu adalah waktu. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama wal asri ini menyampaikan bahwa waktu dalam bahasa Arab itu berbeda dengan asr atau masa yang berkepanjangan. Asr itu masa yang berkepanjangan yang terjadi sekian banyak hal. Contoh saja, masa Rasul al-asr, masanya panjang. Namun al-asr dalam bahasa Arab ialah masa di mana kita siapkan memulai pekerjaan dan mengakhirinya. Mulai pekerjaan itu dari sekian sampai sekian, mengakhirnya dari sekian sampai sekian. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, menariknya dalam ayat ini, ayat kedua ini, manusia itu dalam kerugian, bukan hanya sekedar rugi. Kalau rugi, boleh jadi cuman rugi sedikit. Tapi kalau kerugian, itu seperti kerugian itu ada wadahnya, manusia itu di dalamnya. Manusia tidak akan bisa luput dari kerugian itu kecuali keluar dari wadah itu. Itu namanya kerugian. Dalam hal ini ada 4 hal yang manusia harus keluar dari kerugian itu. Yang pertama, jika manusia ingin keluar dari kerugian itu, maka manusia harus illal ladina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Dan yang keempat, wa tawasau bis sabr. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Kenapa Allah menyebut asr dalam konteks dalam bahasa waktu? Karena waktu itu harus diisi dengan kegiatan yang menjadikan kita keluar keringat, bekerja seperti diperas. Orang itu kalau bekerja pasti keluar keringatnya. Asr itu memeras. Kalau dalam minuman asir, kita harus memeras tenaga kita agar waktu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau secara umum, di sini al-asr atau waktu asar itu terbenamnya matahari, sehingga orang tidak akan merasa rugi kecuali usia tua. Makanya kalau kita itu sudah tua, pasti kita akan merasa bahwa kehidupan kita itu banyak kerugiannya. Illal ladina amanu. Jadi kalau kita itu mau keluar dari kerugian, yang pertama adalah illal ladina amanu, yaitu kita harus beriman. Karena iman itu adalah mutlak. Percaya tentang Tuhan, percaya tentang adanya hari pembalasan, itu termasuk iman mutlak. Yang kedua adalah wa amilus solihati. Amal itu ya, di sini amal itu menggunakan daya. Kalau kita menggunakan daya, maka kita sudah disebut beramal. Nah, secara umum daya itu seperti daya fisik,
daya fikir, daya kalbu, daya hidup. Contoh mengangkat benda, mengangkat meja itu termasuk amal. Kita berpikir itu juga termasuk amal. Tetapi yang dituntut dari surah ini ialah bukan hanya sekedar amal, tapi amal yang bermanfaat, yaitu wa amilus sholihati, yang dimana arti bermanfaat adalah sesuai waktu, sesuai sasaran, dan sesuai kadarnya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh dari wa amilus sholihat adalah jika kita contoh memberi uang kepada anak kecil sejumlah 1 juta rupiah, itu dianggap amal, tapi bukan sholihat atau amal yang bermanfaat, karena anak kecil tidak tahu cara memanfaatkan uang sebesar itu. Contoh lagi, orang yang buta kita berikan buku, itu termasuk amal tapi tidak sholihat, tidak bermanfaat, karena orang buta tidak bisa membaca. Hal yang keempat ialah watawasau bil haqqi. Hal yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Hak itu mendapat ilmu. Hak itu mendapat ilmu. Walaupun di sini diartikan watawasau bil haqqi ialah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Nasihat menasihati, watawasau bil haqqi, tentang kebenaran. Watawasau bil haqqi, nasihat menasihati tentang kebenaran. Hak itu mendapat ilmu, karena tidaklah benar sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak akan benar tanpa kita dasari dengan ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Di sini juga diartikan bahwa setiap orang itu harus menjadi guru sekaligus murid, karena apa yang diketahui orang lain belum tentu kita mengetahuinya. Begitupun sebaliknya, apa yang kita ketahui orang lain pun tidak ketahui. Tapi kalau dalam Islam, setiap orang harus belajar dan mengajarkan. Jadi dalam Islam itu kita wajib belajar dan juga mengajarkan. Bukan hanya sekedar belajar, tapi harus mengajarkan. Itulah pentingnya ilmu. Yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik, bahkan yang terbaik. Di sini sabar banyak sekali contohnya, termasuk kita meninggalkan maksiat itu adalah sabar. Kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu termasuk sabar. Kita menjalankan perintah Allah juga termasuk sabar. Jadi, konsisten menjalankan perintah-perintah Allah itu juga termasuk sabar. Nah, itu adalah isi dari Quran surah Al-Asr ayat 1-3, di mana kita diperintahkan untuk jangan sampai kita itu menunda-nunda waktu, atau kita harus menghargai waktu itu dengan baik, dengan manfaat, sehingga hidup kita tidak akan sia-sia dan tidak akan merasa rugi di dalamnya. Sahabat kurma yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit isi kurma
pada kesempatan kali ini semoga menjadikan manfaat untuk kita semua agar bisa menghargai waktu lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, sehingga kita menjadi hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.